Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan visi nuklir. Kami beranggotakan Anissa Puspautami, Anissa Rahmi, Ginanti Safitri, Husnul Khotimah, Nabila Iva Azahra, Talita Putri Ihsania, dan saya sendiri Yoli Wilanda Fitri selaku moderator. Materi pertama akan disampaikan oleh Anissa Rahmi. Kepada Anissa Rahmi, dipersilahkan. Baiklah, saya akan menyampaikan materi pertama, yaitu latar belakang. Di sini tujuan fundamental dari fisika nuklir adalah untuk memahami karakteristik dari nuklir, inti atom, dan bagaimana inti atom tersusun atas konstituen yang lebih dasar. Untuk reaktor nuklir terutama di bidang teknologi, telah diaplikasikan untuk kesejahteraan manusia dalam berbagai bidang, contohnya kedokteran, pertanian, industri, hidrologi, dan penanggulangan pencemaran lingkungan. Pada prinsipnya, aplikasi teknologi nuklir tersebut didasarkan pada pemanfaatan sinar radioaktif yang dipancarkan oleh zat radioaktif atau secara langsung menggunakan radioisotop sebagai perunut. Sejak perkembangan ilmu pengetahuan teknologi bermula ketika Otto Hahn dan Fritz Hahn pada tahun 1938 menemukan reaksi pembelahan inti atom, mereka melakukan penelitian dengan cara menembaki unsur uranium 235 atau U-235 dengan partikel neutron yang bergerak sangat lambat. Dari hasil penembakan tersebut, mereka mendapatkan bahwa inti atom U-235 pecah menjadi inti-inti atom yang lebih kecil dan masanya yang lebih ringan dibandingkan U-235. Lalu dipancarkan 2 hingga 3 buah partikel neutron baru bergerak sangat cepat, hingga pada akhirnya lepas energi berbentuk panas sebesar 200 megaelektron volt. Reaksi pembelahan inti atom U-235 tersebut disebut reaksi nuklir. Karena setelah terjadinya reaksi pembelahan tidak ditemukan lagi adanya inti atom U-235, reaksi ini seringkali disebut juga dengan reaksi fisi atau pembelahan karena inti uranium 235 pecah menjadi 2 inti yang lebih kecil. Dari penemuan reaksi inilah persamaan kesetaraan massa dan energi yang dirumuskan oleh Albert Einstein dengan persamaan E sama dengan mc kuadrat dapat dibuktikan dan diakui kebenarannya oleh kalangan ilmuwan secara luas. Untuk rumusan masalah dari tujuan ini yaitu apa perbedaan dari fisika neutron dan fisi nuklir. Yang kedua, bagaimana pemanfaatan dari fisika neutron dan fisi nuklir. Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui perbedaan dari fisika neutron dan fisi nuklir. Yang kedua, mengetahui kegunaan dari fisika neutron dan fisi nuklir. Manfaat penulisan yang ada 2 yaitu untuk penulis dan bagi pembaca. Bagi penulis untuk menambah bahan yang dapat meningkatkan pemahaman tentang fisi nuklir dan untuk memenuhi tugas mata kuliah fisika inti. Dan untuk pembaca yaitu untuk menambah pengetahuan mengenai fisi nuklir dan agar mudah memahami konsep fisi nuklir. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Anissa Rahmi yang telah menjelaskan materinya dengan sangat baik. Materi selanjutnya akan dijelaskan kepada Anissa Puspautami. Kepada Anissa Puspa, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya adalah mengenai fisika neutron. Nah, berbicara tentang neutron, maka neutron itu merupakan sejenis partikel subatomik, di mana neutron ini terdapat dalam sebuah atom. Jadi dalam setiap atom itu pasti memiliki proton,
elektron dan neutron. Kalau proton itu bermuatan positif, elektron bermuatan negatif, maka neutron ini bermuatan netral atau nol. Kemudian selanjutnya, untuk penemu neutron sendiri, neutron itu ditemukan pada tahun 1932 oleh fisikawan Inggris bernama James Chadwick. Kalau proton itu ditemukan oleh Rutherford, kalau elektron ditemukan oleh Thomson, maka neutron ini ditemukan oleh Chadwick, oleh fisikawan Inggris. Nah, berkat berbagai pengalaman dan studi tentang radiasi yang diperoleh dengan memukul parafin atau senyawa lain yang kaya hidrogen, Chadwick menunjukkan bahwa prediksi fisik tidak sesuai dengan fenomena yang diamati. Dengan kata lain, radiasi yang diperoleh berasal dari partikel yang mirip dengan proton, tetapi tidak memiliki muatan listrik karena neutron tadi bersifat netral. Selanjutnya itu adalah mengenai properti neutron. Nah, neutron ini sendiri memiliki massa yang mirip dengan proton, tetapi massanya itu sedikit lebih besar daripada proton, dan karenanya jauh lebih besar daripada elektron. Seperti proton, neutron tersusun dari partikel-partikel fundamental yang disebut quark. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anissa Puspa yang telah menjelaskan materinya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ginanti Safitri. Kepada Ginanti, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai fungsi neutron. Nah, adapun fungsi neutron adalah yang pertama, neutron itu digunakan untuk menghasilkan energi nuklir. Yang kedua, neutron memiliki fungsi stabilitas di dalam inti atom, yaitu neutron memberikan massa yang diperlukan untuk menopang dirinya sendiri. Dan tidak ada konflik antara muatan elektron dan proton yang berseberangan. Fungsi yang terakhir adalah neutron juga digunakan untuk penetrasi dan visualisasi bahan melalui emisi terkontrolnya. Neutron juga digunakan dalam fisika nuklir, yaitu pecahnya inti atom dengan bombardirnya dengan neutron bebas, hingga menimbulkan reaksi yang melepaskan energi dalam jumlah besar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai fisi nuklir. Nah, adapun pengertian dari fisi nuklir adalah reaksi nuklir saat nukleus atom terbagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau nuklei yang lebih ringan, yang seringkali menghasilkan foton dan neutron bebas dalam bentuk sinar gamma dan melepaskan energi yang sangat besar. Nah, seperti yang telah dijelaskan pada latar belakang, fisi nuklir ini merupakan pembelahan dari inti atom. Jadi, fisi nuklir ini menghasilkan energi listrik yang biasanya dimanfaatkan sebagai senjata. Pemanfaatan tersebut mungkin dilakukan karena substansi tertentu yang disebut bahan nuklir mengalami fisi atau pembelahan saat terkena neutron fisi dan lalu menghasilkan neutron saat mereka terbagi. Nah, hal ini memungkinkan reaksi berantai yang melepaskan energi dalam tingkat yang terkontrol di reaktor nuklir atau dalam tingkat yang sangat cepat dan tak terkontrol dalam senjata nuklir. Nah, timbulnya energi yang besar pada inti yang berfisi ini dapat dipahami segera dari energi ikat per nukleon untuk semua inti yang terlibat. Nah, sebuah inti berat di wilayah uranium memiliki energi ikat per nukleon sekitar 7,6 MeV per nukleon. Nah, jika 238 U ini adalah untuk membagi menjadi dua fragmen yang sama dengan A-nya sama dengan 119, energi ikat per nukleonnya akan menjadi 8,5 MeV per nukleon. Nah, berdasarkan sistem terikat yang lebih ketat, berarti bahwa energi ini harus dilepaskan ketika terjadi perubahan dari energi ikat total sebesar minus 238 dikali 7,6 sama dengan minus 1,809 MeV ke dua inti dengan jumlah energi ikat total, yaitu minus 2033 MeV. Nah, untuk konservasi energi, keadaan akhir harus memiliki suatu energi tambahan sebesar 214 MeV.
yang dapat muncul dalam berbagai bentuk seperti neutron, B, dan emisi G dari fragmen. Tetapi yang muncul terutama 80% adalah sebagai energi kinetik fragmen fisi sebagai hasil dari gaya tolak kolom yang mendorong mereka terpisah. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ginanti Safitri. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Husnul Khotimah. Kepada Husnul Khotimah, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih. Saya ucapkan kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang karakteristik fisi. Nah, yang pertama, distribusi massa fragmen. Ini merupakan sebuah reaksi fisi yang diinduksi neutron yang khas. Seperti di bawah, yaitu atom U dengan nomor atom 235 ditambah N menjadi atom Rb nomor 93 ditambah atom CS dengan nomor atom 141 ditambah 2N. Nah, yang mungkin bagi neutron datang dengan energi termal. Distribusi harus simetris terhadap pusat setiap inti fragmen berat. Ini berlaku juga untuk fragmen inti ringan. Tetapi perhatikan bahwa fisi menjadi fragmen sama atau hampir sama A1 atau hampir sama dengan A2. Kurang kemungkinannya dengan faktor sekitar 600 relatif maksimal. Hasil fragmen dengan A1 mendekati 95 dan A2 140. Next. Nah, yang kedua yaitu proses peluruhan radioaktif. Nah, ini merupakan produk fisi awal sangat radioaktif dan peluruhan terhadap isobar stabil dengan memancarkan banyak radiasi beta dan gamma yang berkontribusi pada akhirnya pembebasan energi total dalam fisi. Nah, beberapa sampel rantai peluruhan seperti yang dilihat di bawah, yaitu atom Rb nomor atom 93 menjadi Sr atom 93, kemudian menjadi atom Y dengan nomor atom 93, selanjutnya atom ZR dengan nomor 93, dan begitu seterusnya sampai akhir, itu menghasilkan 141, yaitu atom PR dengan nomor atom 141. Nah, produk-produk radioaktif merupakan produk limbah dari reaktor nuklir. Selanjutnya. Nah, yang ketiga yaitu penampang fisi. Penampang fisi yaitu untuk fisi yang diinduksi neutron terhadap atom U dengan nomor atom 235 berbeda dengan penampang fisi oleh neutron untuk atom U dengan nomor atom 238. Nah, penampang atom U dengan nomor atom 235 ini menunjukkan banyaknya ciri yang sama dengan penampang neutron. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nabila Iva Azahra. Kepada Nabila, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai energi fisi. Pada bagian ini, energi fisi akan secara lebih rinci lagi membahas tentang energi yang terlibat pada fisi. Ketika uranium-235 menangkap neutron untuk membentuk keadaan senyawa atau majemuk 236 dari uranium, energi eksistasinya adalah E sama dengan M dikali 236 uranium dikurang M dikali 236 uranium dikali dengan C kuadrat. Energi dari keadaan majemuk dapat ditentukan langsung dari energi massa 235 uranium dan N. Jika kita asumsikan energi kinetik neutron adalah memiliki nilai yang begitu kecil sehingga pada wilayah di termal sehingga dapat kita abaikan. Nilai M dari uranium-236 sama dengan uranium 235 ditambah M dikali N sehingga didapatkan nilainya nanti 236,052589 U. Sehingga nilai energi aktivasinya nanti didapatkan 6,5 MeV. Energi aktivasi ini
Energi yang diperlukan untuk mengatasi hambatan fisi. Untuk uranium 236 dihitung di atas tadi mendapatkan nilai 6, maaf di sini maksudnya 6,5 MeV. Dengan demikian, energi yang dibutuhkan untuk mengeksitasi uranium 236 ini menjadi keadaan yang dapat berfisi. Energi aktivasi yang terlampaui oleh energi yang kita dapatkan dengan menambahkan neutron untuk 235 uranium. Ini berarti pada uranium 235 dapat berfisi dengan energi neutron 0 sesuai dengan penampang fisi yang diamati besar di wilayah termalnya. Baik, saya kembalikan pada moderator. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Talita. Kepada Talita, dipersilahkan. Baik, untuk kesimpulan kali ini, pada reaksi nuklir, terutama reaksi fisi dan fusi itu berperan dalam membebaskan energi yang besar dan akan sangat bermanfaat bila energi tersebut dapat digunakan untuk keperluan hidup manusia sehari-hari. Nah, fisi nuklir itu juga menghasilkan energi listrik dan bisa dimanfaatkan sebagai senjata. Fisi nuklir merupakan reaksi nuklir yang sangat nukleus atom terbagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, yang sering kali menghasilkan foton dan neutron bebas dalam bentuk sinar gamma dan melepaskan energi yang sangat besar. Fisi nuklir dapat muncul tanpa adanya penembakan neutron. Sebagai tipe dari peluruhan radioaktif, tipe fisi yang ini disebut sebagai fisi spontan dan jarang terjadi kecuali pada sedikit jenis isotop yang sangat berat. Nah, timbulnya energi yang besar pada inti yang berfisi dapat dipahami segera dari energi ikat per nukleon untuk semua inti yang terlibat. Nah, ini daftar pustaka yang kami gunakan sebagai referensi. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang telah menjelaskan materi dari kelompok kita, fisi nuklir. Baiklah, saya akan sedikit menyimpulkan kembali tentang pembahasan kita, yaitu fisi nuklir ini tadi menghasilkan energi listrik dan dapat dimanfaatkan sebagai senjata. Kemudian fisi nuklir ini merupakan reaksi nuklir. Nah, saat nukleus atom terbagi menjadi bagian-bagian yang kecil atau disebut dengan nuklir ringan. Nah, kemudian seringkali itu menghasilkan foton dan neutron yang berbentuk sinar gamma. Nah, mungkin hanya ini yang dapat kelompok kami tampilkan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.